Saudara, satu pujian yang sangat indah sekali yang terakhir tadi kita nyanyikan. Saya rindu sekali saya ajak nyanyi kita sekali lagi bersama-sama. Tadi pujian KPPK nomor berapa ya? 171. Yuk kita nyanyi. Jalan salib. Sebentar. Saudara, lagu ini sebenarnya memberikan tekad atau semacam kerinduan kita untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Nyanyinya jangan lemas begitu, saudara ya. Kita nyanyikan dengan lebih semangat, dengan satu tekad bahwa jalan salib perlu berkorban dan saya siap untuk menjalaninya. Kita nyanyikan lebih temponya lebih cepat. Da 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 da. Ya. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mesbah, dan api akan membara. Bila jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerah semua padanya, setiakah kau padanya? Dua, setia sampai matikah engkau? Semuanya dikorbankan sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatimu. Bila jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semua padanya, setiakah kau padanya? Kita sehati berdoa. Jalan salib perlu berkorban. Ya Tuhan, kami gentar karena kami tahu hidup sebagai orang percaya bukanlah gampang. Kami harus menempuh jalan salib itu. Dan siapkah kami untuk menyerahkan semuanya? Seperti pujian yang barusan kami nyanyikan. Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar keluar dari lidah bibir kami semata, tapi keluar dari hati kami. Karena kami tahu Engkaulah yang terlebih dahulu telah menjalani salib itu. Kami hanya mengikuti jejak-jejak Engkau dalam memikul salib Tuhan. Kami siap ya Tuhan, berikan kepada kami iman untuk melangkah di jalan salib ini. Kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Masih banyak di luar sana yang belum mengenal Engkau. Masih begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana, bahkan mungkin anggota keluarga kami yang terdekat yang belum mengenal Engkau. Bila kami mau tempuh jalan salib itu ya Tuhan, kami mau rela berkorban, yang penting jiwa dimenangkan. Kami mau setia pada jalan itu. Terima kasih. Hari ini kami juga mau membuka hati kami untuk ditegur kembali oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Urapi juga untuk hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-Mu ya Tuhan, supaya dia hanya berbicara seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hatinya sendiri. Terima kasih. Berkati waktu kami dalam merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah hati yang misioner. Nats juga sudah ditetapkan, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Mari kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-9
ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara sekalian, baik saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun setiap jemaat yang ada di rumahnya masing-masing. Tolong dengarkan firman Tuhan ini dengan baik. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 hingga 18. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Ini seperti kalimat lanjutan. Kalau saudara melihat di konteks perikop ini, mulai dari ayat 1 hingga ayat 14, Paulus berbicara mengenai upah seorang rasul. Ya. Dan Paulus katakan, aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu, hak seorang rasul. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Saudara perhatikan, menarik sekali. Tidak dilanjutkan kalimat ini. Ada beberapa penafsir memberikan komentarnya. Paulus ingin melanjutkan dengan kalimat, aku lebih suka mati daripada menerima upah, tetapi Injil terhalang. Ini sebagai sebuah bahasa kiasan atau yang disebut dengan aposiopes. Seorang yang dengan penuh perasaan mengungkapkan ini sampai nggak bisa menyelesaikan kalimatnya. Begitu saudara, nanti saya akan jelaskan dalam khotbah. Sungguh kemagahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sampai demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca tapi juga merenungkan firman Tuhan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya memulai khotbah saya ini dengan satu cerita. Ya. Satu kali di sebuah pantai yang indah, ya, pantai yang cantik, pantai yang luar biasa, ya, lebih indah dari Kute, ya, lebih indah dari pantai Wetune di NTT, ya, di Pulau Timur, lebih indah dari pantai di Pulau Rote. Tempat-tempat yang sangat cantik sekali sebenarnya. Pantai ini indah sekali, tapi pantai ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena di tengah lautan itu ada banyak batu-batu karang yang tersembunyi oleh karena laut. Ya. Berbahayanya kenapa? Cukup banyak kapal-kapal yang tidak berhati-hati, tidak memperhatikan batu-batu karang yang tersembunyi itu, lalu kemudian mereka melanggar atau menabrak batu karang itu, merobek lambung kapalnya, dan kemudian kapal mereka sudah mulai oleng, masuk air dalam kabin mereka dan tenggelam. Sudah begitu banyak korban jiwa di sana. Oleh karena tempat itu begitu banyak korban jiwa, di tepi pantai itu muncul sekelompok orang yang menyatakan diri atau mengumpulkan diri menjadi tim penyelamatan kapal karam. Tujuan mereka cuma satu, yaitu ketika ada di tengah lautan itu orang yang tenggelam karena menabrak karang dan mereka mulai tenggelam kapalnya. Maka orang ini dengan cepat memberikan pertolongan kepada yang tenggelam. Peralatan mereka sederhana saja, ada bot kecil ya dengan pelampung, tetapi gairah mereka, semangat mereka luar biasa dan tidak henti-hentinya. Mau pagi, mau siang, mau malam, mereka selalu orang yang pertama dan memberikan tindakan penyelamatan kepada korban-korban kapal yang tenggelam itu. Saudara, oleh karena jasa mereka yang luar biasa, ya, orang-orang yang diselamatkan sudah begitu banyak. Akhirnya orang-orang yang sudah diselamatkan ini ingin bergabung menjadi anggota tim penyelamatan kapal karam. Wah saudara, singkat cerita tim ini menjadi makin besar. Ya.
Posko mereka yang ada di tepi pantai hanya sebuah gubuk sederhana, makin terasa sempit, ya. Nggak muat lagi nih gubuknya, ya. Karena apa? Makin banyak yang menjadi anggota. Oleh karena makin begitu banyak orang-orang yang ingin menjadi anggota, mulailah terfikir untuk membangun posko yang lebih gede, ya. Tujuannya apa? Supaya bisa menampung sebanyak-banyaknya orang datang, ya. Menampung anggota-anggota baru. Wah, saudara, dengan singkat cerita disusunlah rencana dan anggaran untuk membangun posko yang lebih besar. Dan karena tempat ini sudah sangat populer, ya, orang-orang sudah begitu banyak tahu bahwa tempat ini tempat yang sangat berjasa untuk menolong orang-orang, maka saudara mengumpulkan dana didukung oleh banyak masyarakat. Orang-orang memberikan sumbangan, memberikan bantuan untuk pembangunan posko ini. Dan dengan singkat posko ini secepatnya kemudian dibangun, lalu jadilah sebuah posko yang besar, megah, dengan segala macam fasilitas-fasilitas di dalamnya. Ada begitu banyak ruangan untuk menampung orang-orang banyak ini, ya. Dan bukan itu saja, saudara. Ada yang menyumbang sebuah bot besar, ya, yang lengkap dengan alat-alat navigasinya. Wah, oleh karena gedungnya megah, tempatnya besar, makin menggerakkan orang-orang untuk apa? Untuk menggabungkan diri lagi menjadi anggota baru. Makin bertambah besar. Sampai akhirnya ketika semua begitu banyak orang berkumpul, para pendiri-pendiri dari posko ini kemudian memikirkan bagaimana mengorganisir mereka. Ya. Akhirnya kemudian mereka menyusun struktur organisasi. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua-ketua bidang untuk mengorganisir kelompok tim penyelamatan kapal karam ini. Ya. Nah, karena sudah ada struktur organisasi, biasanya organisasi selalu punya program, punya planning, punya rencana. Disusunlah program-program, disusunlah kegiatan-kegiatan, ada pelatihan di situ, ada simposium di situ, ada seminar-seminar, ada persekutuan, ada acara gathering, ada acara makan siang sama-sama, dan segala macam. 1001 kegiatan. Saudara, posko yang dulu sunyi, sepi, ya, yang tidak terlalu ramai orang, hari itu menjadi posko yang begitu padat dari Senin sampai ke Senin lagi, nyaris tiada hari tanpa aktivitas. Banyak sekali kegiatannya. Saudara, sampai satu kali ketika seluruh kegiatan itu berjalan dengan lancar, di tengah lautan itu, ya, ada kapal yang begitu besar, kurang hati-hati, menabrak karang di bawah laut dan merobek lambung kapal. Dan air begitu deras masuk ke dalam kapal. Kapal sudah mulai oleng dan para penumpangnya mulai loncat ke dalam laut. Ada yang nggak bisa berenang, mulai tenggelam. Nahkoda mengirim berita SOS. Ya. Dan tempat pertama yang mendapatkan berita SOS itu adalah posko ini. Begitu mendapatkan berita SOS, sang ketua dari posko ini langsung mengadakan rapat darurat, berkumpul di posko. Ya. Dan dengan cepat, hanya hitungan menit, terkumpullah semua pengurus-pengurus dari posko ini. Lalu dalam rapat darurat itu, sang ketua mulai berpidato. Saudara, baru saja beberapa menit yang lalu kita mendapatkan berita SOS. Di tengah lautan itu ada kapal yang besar yang tenggelam. Dan begitu banyak korban mulai berjatuhan. Ini tugas kita, ini panggilan kita. Mari kita selamatkan mereka. Wah, itu pidato sang ketua yang berapi-api. Tapi saya minta maaf, saya sebagai ketua, malam ini saya nggak bisa ikut menyelamatkan kapal karam itu. Ya, saudara tahu, saya sudah punya jadwal. Ya, besok pagi-pagi, jam 5 pagi, saya harus terbang ke kota lain. Saya menjadi pembicara utama dari sebuah simposium para pimpinan-pimpinan tim penyelamatan kapal karam dunia. Wah, dia menjadi pembicara utama, saya menjadi pembicara utamanya. Kalau jam 5 pagi terbang, berarti jam 3 pagi sudah sampai di bandara. Kalau jam 3 pagi di bandara, jam berapa saya harus bangun? Saya minta maaf sekali, saya sebagai ketua saya tidak bisa berangkat malam ini. Silakan saudara-saudara berangkat menyelamatkan mereka yang di tengah lautan itu. Wah, belum selesai Pak Ketua itu bicara, mulai angkat tangan, yaitu bidang acara. Ya. Wah, ini pengurus bidang acara. Pak Ketua izin bicara, ya silakan Pak bidang acara. Ada apa? Pak Ketua, saya juga minta maaf Pak, saya juga nggak bisa berangkat Pak. Loh, kenapa? Pak Ketua tahu sendiri kan,
Di posko kita ini sudah ada program. Besok acaranya Pak. 5 hari seminar tentang penyelamatan kapal karam. Saya sebagai ketua bidang acara, saya juga ketua panitia Pak. Malam ini kegiatan ini sangat penting dan saya harus menyelesaikan semuanya. Dan malam ini harus beres. Kalau semuanya nggak beres, besok acara kita pasti berantakan Pak. Saya harus siapkan semua susunan acara, petugas-petugas acara, jadwal-jadwalnya, siapa pembicara dan semuanya. Malam ini saya harus bereskan Pak. Kalau saya berangkat ke sana, siapa yang ngurusin? Ya, besok pasti acara kita pasti gagal total. Saya minta maaf, saya tidak bisa berangkat. Belum selesai si bidang acara bicara, mulai di sana bidang sarana dan prasarana. Tim Sarpras, angkat tangan. Ya, silakan bidang Sarpras bicara. Pak Ketua mohon izin bicara. Tadi Bapak sudah dengar bukan dari bidang acara, besok di posko kita ini ada acara seminar. Ini penting sekali, ini program utama posko kita Pak. Saya bagian Sarpras. Saya harus ngurusin meja kursinya, sound systemnya, LCD proyektornya, musiknya dan semuanya. Malam ini semua harus beres, semua bahan-bahan harus saya fotokopi. Dan kalau malam ini nggak beres, besok acara kita juga gagal. Saya juga mohon maaf Pak, saya tidak bisa berangkat. Belum selesai Sarpras bicara, mulai angkat tangan lagi di sebelahnya. Bendahara, wah ini penting ini bagian bendahara nih. Pak Ketua mohon izin bicara. Ya silakan Pak Bendahara, kenapa? Pak Ketua saya juga mohon maaf nih saya nggak bisa berangkat. Loh kenapa lagi? Pak hari ini tepat tanggal wedding anniversary saya Pak. Saya suami istri merayakan ulang tahun. Kami sudah planning itu dari berapa minggu yang lalu. Kami sudah booking restoran, keluarga udah kumpul semua. Ini tadi saya berangkat terima telepon dari Bapak. Saya itu dalam perjalanan menuju restoran untuk ada acara wedding anniversary kami Pak. Saya sempatkan mampir di sini karena kami tahu ini acara penting. Saya mohon maaf, minta maaf. Saya nggak bisa berangkat. Saya silakan orang lain. Tapi nggak usah khawatir. Berapa biaya yang diperlukan? Malam ini saya siapkan dana cash. Tapi saya tidak bisa berangkat. Saudara, rapat yang malam itu harusnya tuntas, cepat, dan langsung bertindak. Justru berlarut-larut, berjam-jam rapatnya. Nggak selesai-selesai. Kenapa? Bingung. Tidak ada satu orang pun yang sempat untuk berangkat. Kenapa? Bukan karena hal-hal yang lain. Mereka sibuk dengan urusan internal di posko penyelamatan kapal karam. Sudah tahu, posko ini namanya masih posko penyelamatan kapal karam. Artinya tugas utama posko ini menyelamatkan orang yang mengalami kapal karam. Logo-logonya terhubung dan terikat dengan tugas atau visi berdirinya posko ini, yaitu penyelamatan kapal karam. Lagu-lagunya, kegiatan-kegiatan di posko itu, seminar-seminarnya, persekutuan-persekutuannya, pelatihan-pelatihan di dalamnya masih berhubungan dengan penyelamatan kapal karam. Tapi dalam perjalanan waktu, posko ini bukan makin bertambah banyak menyelamatkan orang-orang yang tenggelam itu, justru makin sedikit, makin dikit. Kenapa saudara? Kenapa? Saya rasa jawabannya sederhana sekali. Posko ini sudah bergeser dari tujuan utama posko ini didirikan. Gak ada salahnya dengan persekutuan-persekutuannya. Gak ada salahnya dengan pelatihan-pelatihan di dalamnya. Gak ada salahnya dengan simposium-simposiumnya. Gak ada salahnya dengan 1001 kegiatan di dalam posko ini. Tapi justru tugas utama mereka menyelamatkan kapal karam justru terhenti, terhalang, tidak bisa dilaksanakan karena aktivitas dan kesibukannya mereka. Maaf saudara, ini cuma cerita ya, ini cuma cerita, omong kosong saja ya, nggak ada kejadiannya sesungguhnya. Tapi saya mau menarik kisah ini dalam kehidupan bergereja Tuhan hari ini. Sudah tahu, 2000-an tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang tenggelam di dalam dosa-dosa mereka. Dan puncaknya Yesus naik ke atas kayu salib, mencurahkan darah, tubuhnya terpecahkan.
darahnya dicurahkan. Untuk apa? Penghapusan dosa-dosa dunia. Dan para rasul-rasul, para murid-murid itu, kalau kita membaca dalam Alkitab, mereka tidak pernah ragu-ragu dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Mereka berkobar, mereka nggak pedulikan urusan mereka sendiri. Mereka pagi atau siang atau malam, mereka langsung memberitakan Injil dan mempertobatkan orang. Itulah semangat para rasul. Dan akhirnya begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ribuan. Di dalam Korintus katakan 3.000 orang dibaptiskan. 4.000 lagi berlipat ganda. Itu catatkan dalam Alkitab. Setelah gereja makin berkembang. Akhirnya gereja perlu untuk mengorganisir orang-orang yang begitu banyak ini. Gereja mulai memikirkan membangun gedung-gedung yang besar. Untuk apa? Tujuannya murni, tujuannya penting, utama, yaitu apa? Mengumpulkan umat ini untuk berhimpun, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan gereja juga melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanannya dengan niat dan maksud yang jelas, yaitu apa? Mempersiapkan umat untuk menjalankan misi amanat agungnya. Tapi pertanyaan begini, saudara. Kenapa gereja dalam perjalanan waktu hingga sampai hari ini bukan makin bertambah banyak dimenangkan, tapi justru tambah sedikit yang dimenangkan? Saya sangat khawatir, saudara, jawabannya sama kayak cerita tadi. Jangan-jangan gereja hari ini sudah bergeser dari tujuan utama gereja didirikan. Saya tidak menentang pembangunan gedung gereja, penting. Saya juga setuju sekali program-program gereja yang dirancangkan, direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan sejelas-jelasnya. Karena itu memang mempersiapkan hati jemaat untuk melakukan tugas sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kenapa makin sedikit jiwa dimenangkan? Kenapa gereja makin ditinggalkan? Saya sangat khawatir, saudara. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan urusan internal kita. Kita terlalu pusing dengan kegiatan internal kita. Bahkan sampai gara-gara kesibukan kita udah akhirnya tega menyakiti hati saudara-saudara seiman kita. Kita berkelahi, kita cekcok, kita ribut di dalamnya. Lalu lupa tugas utama kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Itu tugas utama kita, itulah tugas utama gereja. Pergi keluar, memberitakan Injil. Saudara, di gedung gereja ini, saudara dipersiapkan saja, dilatih. Tapi tugas utama saudara keluar. Dan hari ini, mohon maaf, kenapa bukan makin tambah banyak yang dimenangkan, makin tambah sedikit? Ini menjadi pertanyaan kita sebagai gereja. Saya pun juga gereja. Adakah kita sudah menjalankan panggilan kita itu? Saudara, mari kita kembali pada Korintus. Saudara, kitab Korintus, khususnya 1 Korintus sangat menarik sekali. Jemaat Korintus adalah jemaat di mana hasil penginjilan Rasul Paulus dalam perjalanan misi dia yang kedua ke Asia Kecil. Ya. Dan jemaat ini menjadi jemaat yang unik, kenapa? Karena Paulus itu punya hubungan yang begitu dekat dengan jemaat ini. Kondisi jemaat di Korintus ini sangat menarik. Ya, Korintus ini jemaat yang ada di kota besar. Kota Korintus itu adalah sebuah kota metropolitan. Bukan cuma metropolitan sebenarnya. Bahkan bisa disebut megapolitan. Karena itu salah satu kota terbesar di Asia Kecil selain Roma. Ya. Dan ini yang kedua. Berarti sebuah kota besar dengan perdagangan sangat luar biasa maju. Dan jemaat-jemaatnya adalah jemaat yang kaya. Karena banyak pedagang, ya, banyak pejabat di dalamnya, sehingga urusan finansial tidak terlalu sulit buat mereka. Tetapi saudara, bukan itu saja, jemaat di Korintus juga jemaat yang luar biasa. Kenapa? Kalau saudara perhatikan di pasal 12 dan pasal 14, orang-orang Korintus atau jemaat di Korintus ini punya begitu banyak karunia-karunia rohani, berkata-kata dalam bahasa roh, bermujizat, bernubuat dan lain-lainnya. Kalau saudara baca itu sangat menarik. Ini jemaat luar biasa. Tetapi belum pernah di dalam
kitab-kitab perjanjian baru secara khusus tulisan-tulisan Paulus yang memberikan teguran, memberikan kritikan yang begitu pedas seperti di Korintus ini. Paulus berkata, susu yang aku berikan karena kamu masih manusia duniawi. Susu yang aku berikan bukan makanan keras. Oh saudara, itu teguran kencang sekali, keras sekali. Kenapa? Karena orang-orang Korintus justru melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya di pasal 1, Paulus menegur mereka karena mereka itu terjadi perselisihan antar jemaat. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Paulus, dan macam-macam. Ada klik-klik di dalam gereja di Korintus. Siapa yang dibaptis oleh Petrus, mereka ngegeng jadi kelompok tersendiri. Yang dibaptis oleh Apolos, ngegeng sendiri lagi. Ya, siapa itu, ada klik-klik dalam gereja. Dan saudara tahu sendiri, klik-klik ini akhirnya apa? Saling membanggakan diri dan menjelekkan kelompok yang lain. Dan itu terjadi sudah 2000 tahun yang lalu. Di Korintus, jemaat yang kaya ini, jemaat yang luar biasa ini, yang penuh dengan karunia rohani ini, ada kelompok-kelompok dan saling ribut satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di pasal keempat kalau saudara perhatikan, mereka menjadi sombong karena kaya. Ya, mereka bangga karena kekayaan mereka dan merasa pikir, oh kalau gereja lain yang di Asia kecil enggak seperti kami di Korintus. Korintus itu semua kebutuhan tercukupi. Gedung, jangan-jangan mungkin gedung gereja juga megah. Enggak kalah dengan gedung-gedung orang-orang Romawi lainnya. Yang kelima, selanjutnya di pasal 5. Apa yang menarik sekali dari teguran Paulus ini? Paulus menegur orang-orang Korintus karena dosa percabulan. Bahkan dengan spesifik lagi, ada orang-orang tidur dengan istri ayahnya. Gila nggak? Coba. Ada jemaat kayak begini. Dosa percabulan di dalamnya. Dan tidak ada yang mengkritiknya. Tidak ada yang menegurnya. Sampai Paulus sendiri harus menegur. Selanjutnya. Di pasal 6, saudara perhatikan ya, di pasal 6 mereka justru mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak seiman. Mereka ke pengadilan untuk orang seiman, kepada siapa? Kepada orang yang tidak seiman. Menghakimi orang lain yang menuduh kesalahan dari sesama seiman untuk dipenjarakan. Ini terjadi di Korintus, jemaat di Korintus. Ada lagi dosa-dosa mereka di pasal yang ke-7 tentang perkawinan. Prinsip kekudusan pernikahan sudah diabaikan di sana. Saudara, dan puncaknya di pasal yang ke-12, Paulus menegur mereka karena mereka terlalu bangga dengan karunia-karunia rohani yang mereka miliki. Saudara, belum pernah Paulus memberikan teguran yang begitu keras selain pada di jemaat di Korintus ini. Kenapa? Apakah Paulus membenci mereka? No. Ini jemaatnya sendiri kok. Ini didirikan oleh Paulus kok. Dia sebagai seorang rasul merasa bertanggung jawab karena orang-orang ini adalah orang-orang gembalaannya. Dan dia dengan tidak tedeng aling-aling menegur mereka karena kesalahan-kesalahan mereka supaya mereka bertobat. Mereka harus kembali kepada jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat di Korintus menjadi refleksi bagi gereja hari ini. Adakah gereja hari ini seperti yang diberitakan oleh firman? Gereja yang penuh kasih. Gereja yang menjadi contoh. Gereja yang menjadi teladan. Dan ketika orang lain melihat kehidupan jemaat di dalam gedung gereja ini, orang-orang percaya, apakah mereka juga melihat Kristus yang hidup dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita nggak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana? Kita sama. Ya. Seperti orang-orang Korintus. Hati-hati saudara, hati-hati. Dan di pasal yang ke-9 tadi yang kita baca, ayat 15-18, ada 3 hal yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini terkait dalam semangat Paulus mengingatkan mereka tentang tugas utama mereka ini. Yang pertama saudara, Injil jauh lebih penting daripada pemberita Injilnya. Injil itu sendiri jauh lebih penting
daripada orang yang memberitakan Injil. Paulus ungkapkan di pasal 1, di pasal 9 ayat 1 sampai 14 itu berbicara mengenai hak-hak seorang rasul, ya. Seorang rasul, Paulus sampaikan di sana, berhak untuk apa? Mendapatkan upah, ya. Gaji, salary, tunjangan hidup, apapun lah istilahnya, ya. Seorang rohaniwan, seorang rasul, seorang full timer di dalam pelayanan berhak untuk mendapatkan itu. Dan itu tanggung jawab dari jemaat yang harus mencukupkan orang-orang yang dipanggil full time ini, yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan ini, yang menjadi gembala-gembala jemaat ini. Itu pernyataan firman Tuhan sendiri. Paulus ingatkan untuk makan minum mereka, ya, dikatakan yang kedua, membawa istri dalam perjalanan misinya. Paulus sampaikan itu. Lalu yang ketiga, dibebaskan dari tugas pekerjaan tangan. Artinya, biarlah hamba-hamba Tuhan jangan disibukkan dengan urusan-urusan teknis, urusan-urusan diakonos. Biarlah mereka fokus pada pelayanan mimbar. Bahkan mereka berhak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan kehidupan waktu itu. Paulus ingin menyampaikan bahwa itu harus dan itu merupakan hak dari seorang rasul. Tapi Paulus katakan apa? Itu tidak penting semuanya. Aku tidak akan mengambil hak itu. Kenapa? Yang terlebih penting adalah Injil itu untuk bisa diberitakan. Wow, saudara. Seringkali kita terfokus kepada manusia dan bukan kepada Injilnya. Kita kadang-kadang terkagum-kagum dengan tokoh-tokoh pemberita Injil, pengkhotbah-pengkhotbah hebat. Orang-orang berkhotbah di televisi, di mimbar, di gedung-gedung besar yang bisa menampung ribuan orang. Atau pengkhotbah KKR-KKR yang ada di lapangan-lapangan yang bisa disaksikan oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kita mungkin kagum dengan Billy Graham, kita kagum dengan Christopher Sun, kita kagum dengan Stephen Tong dan lain-lain tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu. Tapi maaf saudara, salah besar kalau kita mengagumi manusianya. Karena Paulus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita hari ini, bukan tokohnya, bukan manusianya, bukan siapapun yang ada di mimbar itu, yang bicara itu. Karena mereka itu hanyalah oknum, pihak yang dipakai Tuhan untuk bicara tentang apa? Tentang Injil itu sendiri. Injilnya yang paling utama, bukan orang yang memberitakan Injilnya. Dan Paulus sudah dari awal mengingatkan, kita harus fokus kepada Injil itu. Injil itulah yang harusnya dikabarkan, diberitakan. Hal yang kedua saudara, yang kita juga menarik sekali dari catatan Paulus ini, di ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Memberitakan Injil adalah keharusan. Memberitakan itu adalah keharusan. Bahkan Paulus dengan keras mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Wah saudara, celaka, berdosalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara, jawab pertanyaan saya ini. Dia dalam hati saudara saya. Kapan terakhir saudara bicara tentang Yesus kepada orang lain? Ya. Kapan terakhir saudara bicara tentang Yesus atau tentang firman kepada orang lain? Tetanggamu, ya, ketemu di angkot, ngobrol-ngobrol, lalu ngomong tentang Yesus. Kapan? Ya. Saya harap saudara menjawab, Pak, berapa hari yang lalu saya ada sempat ngobrol sama pembantu saya. Lalu saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk bicara sama dia, untuk memperkenalkan tentang Yesus kepada dia. Walaupun dia belum bertobat, belum menunjukkan reaksi untuk percaya, tapi saya sudah menyampaikan kepada dia. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang kalau saudara melakukan ini. Pak, saya baru beberapa hari yang lalu, liburan hari Rabu kemarin, kami keluarga besar kumpul, ya, makan-makan. Di sebelah saya itu cihu saya, dia belum percaya. Dari ngobrol-ngobrol, hahihi sambil makan, saya sempat katakan, ayo dong ke gereja, percaya Yesus, ya, mau tak jemput ya? Oh puji Tuhan,
Kalau saudara punya tekad, punya semangat seperti itu. Tapi kalau jawaban saudara, malu gitu ya, dalam hati saudara. Kenapa? Udah begitu lama. Sudah begitu lama. Saudara tidak memberitakan Injil. Saudara takut, saudara gentar, bingung mulainya dari mana. Pak, saya nggak bisa. Saya belum pernah ikut pelatihan bagaimana memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberitakan Injil adalah keharusan, kewajiban. Kalau kita tidak mengerjakan, kita berdosa kepada Tuhan. Saudara, izinkan saya untuk bersaksi dalam kesempatan ini. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak percaya. Papa mama saya pada waktu kami masih kecil-kecil, papa dan mama itu menyembah roh-roh nenek moyang lah ya. Di rumah kami itu ada foto engkong besar sekali ya. Lalu ada meja sembayangan di depannya. Mama itu secara berkala ya, ada hidangan-hidangan ya, buah-buahan, makanan, minuman dan segala macam ya. Lalu kami dari kecil diajarkan oleh mama sama papa, ayo doa sama engkong. Kong minta sehat, itu ya. Kong minta kaya, ya Kong ya, kasih kaya sama saya Kong ya. Gitu. Doa sama engkong ya doa sama engkong nanti engkong akan kasih berkah. Itu yang diajarkan papa mama saya. Ya. Tapi saudara menarik sekali, papa mama tinggal di Jakarta Utara. Satu kali, saya itu 5 saudara. Papa saya ajak kami anak-anak untuk apa? Pergi. Ya. Hari itu kami dimandiin sama mama, dikasih baju yang bagus. Ya. Papa itu punya motor baru. Papa baru beli motor. Saya sampai sekarang nggak bisa lupa itu motornya. Honda CB 125cc. Motor jadul tahun-tahun lalu itu ya. Itu saudara klik di Google Honda CB 125cc itu jenisnya kelihatan itu ya. Nah, motor itu pagi-pagi itu, ya itu pasti minggu pagi, ya kami 5 saudara diajak sama papa. Adik saya nomor 5 masih baru bisa jalan, duduk di depan, di tangki motor, pegang stang motor, ya. Lalu adik saya nomor 4 di belakangnya, di tangki motor juga, ya. Nomor 4. Nomor 3 di belakangnya lagi. Jadi di tangki motor yang panjang itu 3 anak. Nomor 5, nomor 4, nomor 3. Lalu baru papa saya. Di belakang papa saya, adik saya nomor 2. Pegang perut papa. Nah saya ini anak paling gede saudara, paling belakang. Pegang perut dedek saya. Itu satu motor 6 orang saudara, bayangin itu ya. Wah, tapi hari itu kita gak mikir sempit, gak mikir gak enak. Kita seneng malah. Kenapa? Hari ini papa ajak jalan-jalan, ajak piknik. Motor jalan itu di Jakarta, jalan-jalan. Lalu masuk ke satu tempat, itu gedung tua, betul-betul tua itu. Ya. Di depannya ada kuburan. Wih, saya lagi pikir, papa ini cari piknik kok pikniknya di kuburan. Ini piknik apa? Ini piknik klinik ini ya. Rupanya nggak berhenti di kuburan itu, di belakang gedung itu, rupanya ada kelas-kelas. Ya. Dan saya dengar anak-anak nyanyi juga di dalam kelas itu. Motor diparkir, lalu 5 anak diturunkan sama papa, diantar ke salah satu kelas. Diketuk, ya. Lalu kemudian ada seorang gadis cantik ya membuka pintu. Waktu lihat anak-anak kecil begitu, hai, ayo masuk. Kami 5 anak itu dijajarin paling depan, duduk. Ya karena kami masih baru, ya diem aja gitu ya. Lalu si kakak cantik itu ngajarin kami nyanyi. Setiap kali nyanyi si kakak cantik itu nyebut nama Yesus. Saudara tahu, kelas di mana papa saya antar kami itu adalah kelas sekolah minggu. Gedung tua yang saya maksud itu adalah gedung gereja GPIB Sion, Jalan Pangeran Jakarta. Itu gedung Portugis. Ya. Kalau saudara ke pasar pagi, Mangga 2, saudara pasti lewat gedung gereja tua itu. Ya. Itu dibangun abad ke-18. Ya. Dan itulah gereja saya yang pertama. Dan itulah saya menjadi anggota di sana. Saya dibaptis di gereja itu. Gini-gini orang GPIB loh saudara. Saudara, yang aneh itu begini saudara. Papa saya itu menyembah engkong.
Nah kenapa hari itu antarnya ke gereja? Loh, cenglinya, kalau orang yang nyembah kelenteng begini, antarnya kemana saudara? Ke wihara, ke kelenteng. Ya toh? Harusnya motor itu mengarahnya bukan ke gereja, tapi ke kelenteng. Tapi kok malah ke gereja? Saya jujur, saya gak bisa mengerti dan itulah cara Tuhan memilih anak-anaknya. Sehingga saya diselamatkan oleh papa yang belum percaya saudara. Yang belum percaya. Saya tanya sama papa, "Pak, dulu kenapa papa antar kami ke gereja? Ya, bukan ke kelenteng atau ke wihara?" Saudara tahu jawaban papa saya? Gak tahu. Dia bilang gitu, gak tahu. Cuma papa taunya anak-anak kalau diajarin sama gereja, anaknya jadi baik. Nah, itu saudara, image papa saya tentang gereja. Anak-anak kalau diajarin sama gereja, anaknya jadi baik. Nah, papa saya pengen anak-anaknya baik. Maka diantarlah hari itu ke gereja, bukan ke kelenteng, bukan ke wihara. So bisa bayangkan kalau hari itu motor Honda CB 125cc itu dengan 5 anak larinya ke wihara. Saya garansi saudara, hari ini kita gak pernah ketemu. Hari ini kita gak pernah ketemu. Kalaupun saudara temui saya, hari ini kepala saya botak. Hari saya gundul, saya pakai sorban warna kuning, lalu saya kemana-mana itu bawa kayak tasbih atau kelentengan. Saya jadi pendeta Buddha mungkin hari ini. Saudara, hari ini saya selalu mensyukuri anugerah Tuhan. Bahwa dulu papa saya bukan antarnya ke kelenteng atau wihara, tapi antar ke gereja. Padahal papa saya bukan orang Kristen. Itu satu hal yang luar biasa tentang kesaksian orang-orang Kristen pada masa itu. Akhirnya saya bertumbuh menjadi besar saudara. Ya. Dan akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Ya, singkat cerita saya ringkaskan saja. Sampai saya menjadi hamba Tuhan, saya lulus dari sekolah teologi dari Bandung, ST Bandung, lalu kemudian masuk GKY ya, ke Greenfield. Ya. Papa mama saya masih belum percaya. Saudara tahu kegalauan saya. Saya ini cuan tauran waktu itu. Ya. Tapi papa mama saya belum percaya. Aduh rasanya nggak enak sekali. Saya ngomong Injil ke orang-orang lain, ke papa mama saya sendiri belum percaya. Udah berkali-kali saya bicara tentang Yesus, nggak percaya. Mama saya itu kalau terima telepon dari gereja, "Halo, ini dari gereja," klek, telepon langsung ditutup lagi. Ya, mama nggak mau terima. Saya sampai bingung gimana cara penginjilan untuk mama. Sampai satu kali saudara di KAI Greenfield di mana saya melayani, waktu itu Komisi Wanita mengadakan acara penginjilan untuk ibu-ibu. Ya, saya sampai sekarang nggak bisa lupa di otak saya itu. KW waktu itu membooking restoran Tohli di lantai 5 Citraland Mall. Ya, itu ada restoran Chinese food, ya, makan meja bulat begitu, ya, di booking, satu restoran di booking. Untuk apa? Mengundang ibu-ibu yang belum percaya. Jadi KW itu diajak beli tiket, ya, bayar, ya, beli untuk kamu, lalu beli untuk satu orang yang belum percaya, ajak dia makan, ya. Tapi nanti di dalamnya ada penginjilannya. Wah, saudara. Waktu saya dengar pengumuman di mimbar oleh gembala, waktu itu pendeta William Ho umumkan, saya langsung tergetar. Langsung otak saya langsung ingat mama. Wah ini cocok ini buat mama. Saya walaupun hamba Tuhan tetap beli, ya saya beli 2 tiket. 1 untuk saya, 1 untuk mama. Setelah saya pegang tiket ini, saya bingung sekarang. Ini gimana ngajak mama? Ya. Kalau saya telepon mama, "Ma ada acara gereja," itu klek, telepon langsung ditutup. Jangan harap mama mau diajak. Ya, susah banget. Akhirnya saya pakai otak saudara, mikir gitu ya. Gimana ya caranya ajak mama. Akhirnya saya punya akal saudara. Saya telepon mama. "Mah, aku dapat voucher." Saya dapat voucher. Makan meja 10 macam, hauce semuanya. Saya bilang gitu. Dapat 2 tiket, "Mah. Mama 1, aku 1. Mau enggak?" Saudara, orang Tionghoa, mama diajak makan. Mana ada yang nolak ya kan? Langsung, "Ya, kapan?" "Ya, kapan?" Saya bilang tanggal sekian, jam sekian, nanti mama tak jemput ya. Udah, singkat cerita saudara, hari hanya saya jemput mama. Ya, pakai mobil, saya antar ke Citraland, di restoran Tohli itu. Ya. Udah sampai menjelang masuk ke restoran. Saudara tahu kan, kalau acara-acara KW,
Atasannya putih, bawahnya hitam, di sini ada kembang. Itu kayak seragamnya GKY, seragamnya Komisi Wanita di mana-mana gitu ya. Putih, hitam, kembang di sini. Mama saya langsung tahu, wah acara gereja ya. Ini acara gereja ya. Saya bilang, cuma makan-makan doang. Lah udah tanggung, lu jangan macem-macem ya. Pulang nih, ayo pulang. Udah tanggung sayang, cuma makan-makan saya bilang. Akhirnya mama saya udah bohwat deh, udah sampai di sana memang sih ya. Jadi akhirnya masuklah. Nah saudara sebelumnya saya itu janjian sama dua ibu-ibu di Greenfield. Ya, dua tante lah ya, yang seumuran mama saya. Saya pilih ibu-ibu ini, dua ibu-ibu yang paling bawel, yang paling cerewet. Saya manfaatkan keserewetannya, saya manfaatkan kebawelannya. Untuk apa? Temenin mama saya. Karena mama saya ini kan orangnya kuper gitu ya. Kalau sama orang baru itu nggak mau kenal gitu loh, susah ngomong. Jadi saya pilih dua ibu ini. Satu duduk di kiri, satu duduk di kanan. Udah deh ya, mama dikepung kanan kiri. Bohwat ya. Si tante ini, dua tante ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Halo tante, apa kabar? Tinggal di mana? Nomor telepon berapa? Wah itu stereo saudara kanan kiri. Musik jalan terus. Oh singkat cerita hari itu saudara, dalam hitungan 5 menit saja. 5 menit saja. Dua ibu-ibu bawel ini menjalankan tugas dengan sangat baik. Mama saya yang tadinya takut-takut, kikuk-kikuk, cair langsung. Iya, ngobrol. Bisa ngobrol sama dua tante ini. Wah, hebatnya. Ya, lalu makanan satu keluar, makanan dua keluar, sampai makanan yang ke-10 selesai. Naiklah MC-nya, ya, liturgisnya naik. Mama saya udah celingak-celinguk, mana nih hari ini, pulang gitu ya. Saya bisikin, Mas abis makan pulang, malu atuh ya. Tunggulah sebentar, cuma nyanyi-nyanyi, sebentar aja. Udah mama bawa dah, ya udah dengerin nyanyi, gak ngerti itu lagunya, ikutin aja udah. Nah, begitu selesai nyanyi, naiklah pengkhotbahnya. Ya udah bahwa juga dengerin lah sudah ya. Sudah hari itu Tuhan pakai luar biasa pengkhotbahnya. Saya sampai hari ini juga nggak bisa lupa itu pendeta Albert Tan yang berkhotbah. Pendeta Albert Sutanto yang berkhotbah pada siang itu. Dan beliau berkhotbah sangat luar biasa, digerakkan hati oleh Tuhan. Dan terakhir dia katakan, siapa di sini ibu-ibu yang sudah mendengarkan Injil, membuka hatinya percaya pada Yesus, angkat tangannya, angkat tangannya. Wah satu ibu angkat tangan, mama saya cuma gini doang, gak mau angkat tangan. Saya terus doa, mama hari ini Tuhan bukakan hatinya untuk bertobat. Ibu-ibu udah angkat tangan semuanya, yang hari itu yang diundang oleh orang-orang lain udah mulai angkat tangan. Mama saya gini terus, dalam hati saya, ya Tuhan gagal lagi ya, gak berhasil. Sampai kemudian terakhir Pak Albert mengatakan, ini panggilan terakhir. Siapa yang bertobat, membuka hati percaya pada Yesus, angkat tangannya. Tiba-tiba mama saya gini, gitu langsung. Itu sepersekian detik, tapi saya sempat lihat, ya. Mama angkat tangan. Pada waktu angkat tangan begitu, walaupun cepat gitu, saya langsung puji Tuhan. Hari ini Roh Kudus bekerja. Lalu pendeta Albert kata, yang tadi angkat tangan, maju ke depan. Saya mau doakan untuk saudara. Ibu-ibu maju, mama saya berdiri dan bergerak maju, saudara. Dan gak jauh dari mimbar, hanya mungkin 1-2 orang aja di depan mimbar. Mama saya paling depan, hampir paling depan. Dan saya, jujur saudara, hari itu saya gak lihat ibu-ibu yang lain. Saya hanya mata saya tertuju mana, mama. Dan selama pendeta Albert berdoa itu, saya melihat mama saya tuh pukul-pukul dada. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya dengan mata kepala saya sendiri saudara, mama saya bertobat. Gak ada perasaan yang paling bahagia melihat seorang jiwa yang bertobat. Apalagi ini mama saya sendiri. Setelah pulang, kami diam-diaman, ya di mobil itu diam-diaman. Saya juga sungkan sama mama saya. Saya juga guilty ya, udah cipoain mama saya gitu ya. Karena ya gimana-gimana, saya pakai akal juga ini gitu ya. Diam-diaman sampai saya antar rumah, lalu mama, udah kamu pulang aja. Iya mah. Begitu selesai saudara, di jalan itu ya, saya langsung mikir,
ini gimana iman mama saya nggak cepat mati ya. Saya langsung hubungi hamba Tuhan yang di Mangga Besar. Mama saya itu tinggal di Ancol Barat ya. Kalau ke Greenfield kejauhan ya, KW Greenfield kejauhan karena nggak ada kendaraan mama ya. Lalu saya terpikir saya hubungi Santauren yang ada di Komisi Wanita di Greenfield, di Mangga Besar, yaitu penginjil Yosefin ya. Waktu itu pembina Komisi Wanita Ibu Yosefin. Saya langsung telepon dia, Bu Yosefin, saya cerita kejadian tadi ya, mama saya bertobat, tolong bantu jemput besuk mama saya bilang besuk mama saya dan ajak ke gereja. Saya harus manfaatkan Komisi Wanita supaya kalau saya sendiri pasti ditolak sama mama. Saya libatkan Komisi Wanita. Bu Yosefin juga langsung bertindak. Langsung diatur jadwal untuk membesuk mama. Ya, hari itu saudara ajaib sekali. Biasanya kalau ada ting tong orang gereja, mama saya tutup pintu nggak pernah bukain. Nggak mau keluar walaupun mama ada di dalam. Tapi hari itu entah bagaimana Roh Kudus bekerja, mama buka pintu, dipersilakan. Dari mana? Dari GKY. Oh iya masuk. Saudara, hari itu bukan saja Komisi Wanita disambut, tapi waktu diajak, ayo tante ya kami ada Komisi Wanita hari Jumat jam 10 dan terus. Mau hadir? Mau ya. Mau dijemput? Mau. Saudara, hari itu kali pertama mama saya hadir di gereja di Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Lalu diajak ke kebaktian umum. Ya. Desember 1997. Ya. Saya lupa tanggalnya. Mama saya dibaptis. Puji Tuhan, ya, jiwa dimenangkan. Setelah mama dimenangkan, giliran papa sekarang. Ya. Papa belum bisa, susah sekali ngajak papa. Kami anak-anak susah ngajak. Tapi kan kalau di rumah itu, papa memang jenderal bintang 3. Ya. Tapi mama jenderal bintang 4. Jadi papa gak bisa bantah udah. Pak, anterin dong. Mana? Ke gereja. Tumben lo ke gereja. Ayo udah jangan bawel. Antar. Udah, papa saya pakai motor ke gereja. Mama saya masuk ke gereja. Papa nunggu di parkir. Ngapain kamu tunggu di situ? Masuk. Wah, papa disuruh masuk. Belum pernah ke gereja. Udah, nggak apa-apa. Ayo masuk. Udah, karena yang nyuruh mama. Ya udah, papa jalan masuk. Saudara, mama cerita. Lu tuh tahu papa lu tuh kalau di gereja kerjanya gini. Tidur. Di gereja tidur. Tapi saudara, cara Tuhan memang ajaib. Memang untuk awal-awal kita maklumi ya. Orang udah tua ya. Kadang-kadang mungkin pengkhotbahnya juga harus bertobat. Khotbahnya harus bagus supaya orang-orang tua juga segar dengarnya ya. Jangan monoton ya. Papa saya memang tiap minggu kadang-kadang tidur, tapi puji Tuhan dalam perjalanan waktu ya. Saya singkat cerita saudara, karena waktu akhirnya papa setiap minggu datang ke gereja, akhirnya buka hati dan percaya pada Yesus, kemudian dibaptiskan juga saudara. Saya mau katakan hari ini puji Tuhan, keluarga kami semua sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus saudara. Kami dimenangkan, satu keluarga besar ya. Bahkan kemudian famili-famili yang lainnya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita bicara hati yang punya jiwa misioner, ketika kita bicara mengenai hati yang bermisi, mari kita kembali pada panggilan Tuhan. Saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Di mana mamamu, di mana istrimu, di mana suamimu, di mana papahmu. Saya harap hari ini beribadah bersama-sama dengan kau. Bertobat dan percaya pada Tuhan. Tapi kalau hari ini mama papamu masih ada di Kuntian sana, ya, di Medan sana, di Palembang sana, di Jambi sana, yang masih hidup dalam tradisi nenek moyang, yang belum kenal pada Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan hari ini tugasmu. Ini tugasmu. Ini tugasmu. Beritakan Injil kepada dia. Doakan dia sungguh-sungguh. Sebut namanya. Percayalah, waktunya Tuhan akan datang. Sebuah batu yang keras, dipukul 1 kali belum pecah. Dipukul 2 kali belum pecah. Dipukul 10 kali mungkin belum pecah. Dipukul 20 kali belum pecah. Jangan bosan, jangan keluh, jangan saudara mundur. Pukul terus. Sampai mungkin hitungannya ke 100, batu itu mulai retak. Hitungan 110, batu mulai pecah. Itulah memberitakan Injil. Jangan cuma 1 kali, 2 kali, berkali-kali.
dan doakan jiwa-jiwa itu. Satu waktu Tuhan pasti akan bukakan. Tidak pernah Injil kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selamat memberitakan kabar baik. Memiliki hati yang misioner seperti visi misi GKY. Gereja yang mulia dan misioner. Engkau dan saya harus punya hati misioner itu. Memberitakan kabar baik Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Menggerakkan kami, mendorong kami untuk memberitakan kabar baik. Jangan biarkan gereja kami menjadi suam. Karena kami terlalu sibuk dengan urusan internal kami. Sampai kami lupa dan lalai dengan tugas utama kami memberitakan Injil Tuhan. Engkau memanggil kami untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun. Biarlah gereja-Mu di tempat ini juga menjadi gereja yang misioner. Gereja yang memiliki hati memberitakan kabar baik. Dan berkobar-kobar. Mulai dari pimpinan gereja di tempat ini sampai bahkan jemaat-jemaat lainnya. Yang tua, yang muda. Semuanya berbagian dalam memberitakan kabar baik. Biarlah kami disibukkan dengan semangat itu. Sehingga Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan nama Tuhan yang makin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami. Dan jadikan kami bukan saja pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi juga kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.